sesuai kisi-kisi yang diberikan oleh sekolah. Cuma yang kisi-kisi kimia Bapak belum punya. Tolong kirim ke Bapak yang punya kisi-kisi kimia, kirim ke Bapak ya. Kalau matematika lanjutan sudah ada, tinggal kisi-kisi kimia. Tolong kirim ke Bapak. Ya, langsung saja. Sesuai kisi-kisinya, soalnya itu membaca jangka sorong. Nah, cara membaca jangka sorong dulu pernah Bapak terangkan di waktu kelas 10. Lihat di sini angka 0 di bawah ini menunjukkan di atas itu angka berapa? Ini 4,1. Jadi sudah melewati 4,1. Nah, angka 0 di sini itu sudah melewati 4,1 tapi belum nyampe 4,2, belum nyampe. Jadi tulis dulu 4,1. Terus lihat garis di bawah dan garis di atas garis nih. Ini berimpit segaris. Nah, ini angka berapa ini? 5. Tinggal belakangnya kasih 5. Jadi 4,15 cm. Jadi 4,1-nya ditulis. Terus ini yang lurus itu di bawah angka 5. Taruh belakangnya 5. 4,15 cm. Udah, screenshot dulu. Diulangi lagi ya. Tadi nomor 1 tadi udah belum ya? Ulang ya. Nomor 1 tadi jawabannya 4,15. Udah ya? Udah paham ya ini ya? Kemudian nomor berikutnya. Membaca mikrometer sekrup. Hasil pengukuran diameter dengan mikrometer sekrup adalah 2,65 mm. Di antara jawaban ini yang 2,65 adalah, kita lihat nih, ini 0, 1, 2. Berarti yang paling dekat dengan batas ini, angka ini 2,5. Tulis dulu 2,5. Terus lurus ini angka 20. Kalau 20 ditulisnya 0,20. Dijumlah 2,70 mm. Berarti jawaban A salah. Karena mintanya 2,65. Jawaban B. Ini garis yang paling dekat ini 2,5. Tulis 2,5. Terus ini lurus. Yang lurus ini angka 15. Berarti 0,15 dijumlahkan 2,65. Jawabannya B. Coba kita cari yang lain. Yang ini 2,5 kita tulis ya, 2,5. Ini yang lurus angkanya adalah 25. 0,25 dijumlahkan 2,75. Salah. Ini 2,5 sama. Ini yang lurus ini 12. Ya, berarti 0,12. Jadi 2,62. Salah. Ini 2,5 tulis. Di sini angka yang lurus angka 35, berarti 0,35 dijumlahkan 2,85. Salah. Dah, screenshot dulu jawabannya B. Dah, kita lanjutkan soal berikutnya. Udah di screenshot ya, lanjut ya. Perhatikan grafik suhu berikut sesuai kisi-kisinya. Ini pada suhu minus 10 derajat. Ini minus 10 ya. Ini minus 10 derajat Celcius. Ini. Titik A. Jika kalor jenis es
2100 ya. Ini CS. Kalau jenis air ini C air ya. Kalau lebur es itu L. Berapakah kalor yang dibutuhkan pada BCD? Q antara B, C, D. Berarti Q BC tambah Q CD. Nah, kita lihat di sini proses AB itu Q1 M CS delta T. Kalau B ke C Q2 M kali L, C ke D itu Q3 M C air delta T. Berarti BCD itu berarti Q2 tambah Q3. M kali L tambah M C air delta T. Masanya 500 gram. Karena ini satuannya joule per kilogram, berarti masanya adalah 0,5 kilogram. 0,5 kali 336.000 masanya 0,5. C airnya adalah di situ 4.200. Delta T-nya itu dari C ke D. C ke D ini delta T-nya 30 kurangi 0. Berarti 30 derajat. Nah, kita hitung 0,5 kali 336.000 dapatnya 168.000 tambah 0,5 kali 4.200 dikali 30 dapatnya 663.000. Kita jumlahkan dapatnya 231.000 joule. Jawabannya D, silahkan screenshot dulu. Udah di screenshot ya. Kita lanjut soal berikutnya ya. Resultan ketiga vektor gaya tersebut adalah sesuai kisi-kisinya adalah resultan gaya pada vektor. Kita uraikan yang ini yang bentuk sudutnya ya. 30 ini kita pakai sudut yang terhadap sumbu X ya. Diingat-ingat sudut yang dipakai itu terhadap sumbu X bukan terhadap sumbu Y. Berarti yang dipakai adalah ini 60 derajat. Siku-siku berarti sisanya 60. Uraikan ke sini. Kita pakai yang 60 bukan 30 ya. Jadi ini F2Y diuraikan ke sini. F2X kita hitung masing-masing. F2X itu F2 cos ya. Kalau sumbu X itu cos 60. Jadi F2-nya 40 cos 60 setengah. Jadi F2X sama dengan 20 Newton. Kemudian F2Y itu F2 sin 60 derajat. F2-nya 40 sin 60 setengah akar 3. Jadi F2Y sama dengan 20 akar 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat resultan sumbu X dan sumbu Y. Resultan sumbu X, yang sumbu X itu F1-nya 40, F2X-nya adalah 20. Jadi yang besar kurangi kecil. Jadi F1 kurangi F2X. Berarti 40 kurangi 20. Jadi resultan sumbu X 20 Newton. Kemudian kita cari resultan sumbu Y. Yaitu F2Y dapatnya 20 akar 3, F3Y 12 akar 3.
Jadi F2Y dikurangi F3. F2Y nilainya 20 akar 3 dikurangi F3-nya 12 akar 3. Jadi RY-nya adalah 8 akar 3. Terus resultan total sama dengan akar RX kuadrat tambah RY kuadrat. Jadi akar 20 kuadrat tambah 8 akar 3 dikuadratin. Dapatnya 400 ditambah ya 64 dikali 3. Dapatnya 192. 192 ditambah 400. Akar 593. 592. Ya, akar 592. Coba cek dulu Bapak salah ngitung enggak? Betul ya? Cos 60 setengah, betul. Berarti ini 40 kurangi 20, 20 ini 20 akar 3 dikurangi 12 akar 3, 8 akar 3. 8 akar 3 dikuadratin, berarti 8 dikuadratin 64 kalikan 3. 192 tambah 400. 592. Ini nggak bisa difaktorkan ya. Nah, ini dapatnya gini. Ini kalau dihitung 16 kali 37. Nah, berarti 4 akar 37. Di sini nggak ada jawabannya. Ya, tidak ada jawabannya. Screenshot dulu. Nanti cek di rumah ya. Hitungannya. Jawabannya ini. Tidak ada jawabannya. Sudah di screenshot semua. Kita lanjut soal berikutnya ya. Sesuai di kisi-kisinya disuruh cari perpindah jarak dan perpindahan dari suatu lokasi. Misalnya ini rumah. Terus sampai lo sekolah lewat jalannya ini 500, 300, 100. Jadi 500 ke kanan, ke bawah 300, ke kiri 100. Jadi jarak itu total yang ditempuh berarti 500 tambah 300 tambah 100. Jadinya 900 meter. Ini jarak. Kalau perpindahan itu ambil titik awal, titik akhir, tarik garis. Nah, ini perpindahannya. Nah, ini namanya perpindahannya. Perpindahannya ini kita lihat, kita buat segitiga siku-siku. Ini siku-siku, ini 300. Berarti ini 100 ya. Sini 400. Berarti perpindahannya adalah akar 400 kuadrat tambah 300 kuadrat. Ini triple Pitagoras ya, 3, 4, 5. Berarti ini 500. Perpindahannya 500. 900 dan 500 jawabannya A. Ini keluar di kisi-kisi. Udah screenshot dulu. Udah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Sistem berikut dalam keadaan seimbang, maka besar tegangan tali T. T-nya ini. Ya, ini 60, 30 berarti ini 90.
Ini 90 ya. Total segitiga itu kan 180. Dikurangi 60, dikurangi 30, berarti ini 90. Siku-siku. Nah, terus kita hitung di sini. Ya, ini sudutnya ini sama, ini dengan ini sama. 30. Berarti sudutnya ini 90, berarti 120 derajat. Yang cari T. T-nya ini belakang sudutnya 120. Jadi T per sudut belakangnya sin 120 derajat. Terus ini W, M kali G. Berarti W-nya ini 8 kali 10, 80. Per sudut belakangnya 90. Ya, per sudut belakangnya 90. Jadi per sudut belakangnya. Jadi W per sin 90. Teorinya seperti ini ya, teorinya ya. Kayak gini, gini, gini. Ini W, ini sudutnya 90. Ini T, sudutnya ini udah hitung 120 derajat. Jadi T per sudut belakangnya 120, W per sudut belakangnya 90. T sin 120 itu setengah akar 3, W-nya 80 sin 91 kali silang. T sama dengan 80 kali setengah akar 3, jadi T-nya 40 akar 3. Jawabannya B, screenshot dulu. Jadi per sudut belakangnya. Sudah di screenshot semua, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah bola bermasa 0,1 kg dilempar mendatar dengan kecepatan 6 dari atap sebuah gedung. Atap sebuah gedung ini dilempar mendatar. Ya. Kecepatan posisi pertama ini adalah 6 meter per second. Kalau nanti soalnya jatuh bebas, kalau jatuh bebas itu kecepatannya 0. Nah, di sini dilempar ada kecepatan awalnya 6. Masanya 0,1 kg. Dari atap gedung tinggi setinggi 5 meter. Berarti ketinggiannya ini H1-nya 5 meter. Jika percepatan gravitasinya 10, maka energi kinetik bola pada ketinggian 2 meter. Sekarang kalau ditanyakan posisi ketinggian posisi kedua ini, ya, ini ditanyakan energi kinetiknya berapa. Di sini H2-nya adalah 2 meter. Pakai hukum kekalan energi. EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. EP1 MGH1, EK1 setengah MV kuadrat. Setengah MV kuadrat. Ini 1 kuadrat. EP2 MGH2 ditambah EK2. EK2-nya nggak usah dijabarin karena ditanyakan EK2. Masanya 0,1, G-nya 10, H1-nya 5, tambah setengah masanya 0,1, kecepatan 1, 6 dikuadratin. Masanya 0,1, G-nya 10, H2-nya 2, ditambah EK2. EK2-nya jangan dijabarin karena ditanyakan EK2-nya berapa. Energi kinetik keduanya berapa. Berarti ini kali ini 5, tambah 36, 3,6, berarti 1,8. 36 kali 0,1 kan 3,6. 3,6 bagi 2, 1,8. Ini 2 ditambah EK2. Berarti 6,8 dikurangi 2 sama dengan EK2. Jadi EK2-nya ini adalah 4,8 Joule. Ya, screenshot dulu. Ya, kita lanjut soal berikutnya.
Jadi screenshot ya, lanjut ya. Dua vektor F1, F2 terletak dalam satu titik tangkap. Hitung resultan gaya jika bentuk sudut 60. Jadi alfanya 60 derajat. Jadi resultannya itu sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 kali F2 kosinus alfa. Rumusnya ini ya. F1-nya 10 kuadrat tambah 20 kuadrat tambah 2 kali F1 10, F2-nya 20 cos 60 derajat. Jadi akar 100 tambah 400 tambah ya. Ini 2 kali 10 kali 20 cos 60 setengah. Dicoret dengan ini. Jadi akar 500 ditambah 200. Akar 700 berarti akar 100 kali 7. Resultannya 10 akar 7 Newton. Ini jawabannya ya. Silahkan screenshot dulu. Ya, jelas ya. Jadi kalau ada dua gaya membentuk sudut, rumusnya ini. Resultannya adalah dijumlahkan 2F1, F2 cos alfa. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sesuai kisi-kisinya ada grafik VT. Grafik VT disuruh cari jaraknya. Jarak yang ditempuh selama 12 detik. Jadi dari mulai awal sampai 12 detik. Nanti tergantung soalnya ya. Kalau nanti diminta dari 0 sampai 6 detik misalnya. 6 detik ya berarti bentuknya trapesium. Ini dari 0 sampai 12 detik berarti kita hitung luas yang dibentuk. Ya, bentuk luasnya ini dihitung. Berarti ini luas pertama, ini luas kedua. Jadi jaraknya itu sama dengan luas pertama ditambah luas kedua. Tergantung soalnya ya. Nanti soalnya itu bisa diganti dari awal sampai 6 detik. Dipotong 6 detik ya. Bentuknya luas apa yang sampai 6 detik. Misalnya dari 6 sampai 8 detik. Berarti bentuknya segitiga aja. Ya. Jadi tergantung soalnya nanti. Ya, ini 12 detik. Berarti dari awal sampai akhir. Nah, kita hitung luas pertama itu bentuknya trapesium. Ya, jumlah sisi sejajar ini ke sini itu 8, ini ke sini itu 4. Jadi, jumlah sisi jajarnya 8 tambah 4 dibagi 2 kali tingginya. Tingginya ini 4. Ditambah luas kedua sama juga trapesium. Ini ke sini jumlah sisi sejajar ini ke sini 4. Ini ke sini 2. Jadi 4 tambah 2 dibagi 2 kali tingginya ini 4. Jangan kasih min 4. Jarak itu harus positif. Kecuali perpindahan nanti min. Tetap min 4. Tetap diambil 4 karena jarak. Ya, berarti ini coret dengan ini 2. Berarti 12 kali 2, 24 ditambah. Ini coret dengan ini 2. 4 tambah 2, 6. 6 kali 2, 12. Jadinya 36 meter. Ya, screenshot dulu. Ingat-ingat ya, ini keluar di ujian. Ada grafik suruh cari jarak. Nah, cari jaraknya itu menghitung luas yang dibentuk. Tergantung soalnya nanti sampai berapa detik. Sampai berapa detik baru bentuk luasnya apa. Jelas ya? Silakan screenshot dulu. Dah, kita lanjut soal berikutnya. Sesuai kisi-kisi ini keluar ya. Perhatikan gambar di samping ini. Massa balok masing-masing M1 6 kg. Ini 6 kg. Massa kedua adalah 4 kg. Serta massa katrol diabaikan jika permukaan bidang licin G-nya 10 maka percepatan sistem. Ini saya ditanyakan percepatan sistem, saya tambahi dan tegangan tali. Biasanya yang ditanyakan percepatan dan tegangan talinya. Biasanya yang ditanyakan dua ini. Saya jawab dua-duanya. Ya, karena ini ada di permukaan datar licin, kita cari W2. W2 berarti M2 kali G. Berarti 4 kali 10, jadi W2-nya adalah 40 Newton.
Jadi yang menyebabkan ini bergerak itu W2. Ini turun ke bawah, ini geser ke kanan. Kita cari rumusnya pakai hukum 2, Newton sigma F sama dengan M total kali A. Yang menyebabkan ini bergerak adalah W2. Jadi sigma F-nya W2. Massa total berarti massa 1 tambah massa 2 kali A. W2-nya 40, massa 1-nya 6, massa 2-nya 4 kali A. Jadi 40 sama dengan 10A. Berarti A sama dengan 40 bagi 10. A-nya adalah 4 meter per second kuadrat. Nah, ini jawabannya ini D. Kalau ditanya tegangan tali, ya, kalau ditanya tegangan tali, kamu mau lihat benda satu atau benda dua bebas, ya. Kalau ditanya tegangan talinya nanti sama. Bisa ini T di sini, boleh di sini. Sama aja. Saya ambil benda satu aja ya. Kalau ditanya tegangan benda tali, kita lihat benda satu. Berarti ini digambar seperti ini, ditarik T ke sana. Ini M1. Jadi T sama dengan M1 kali A. Jadi sigma F sama dengan M kali A. F-nya yang menyebabkan gerak ini T. T sama dengan M1 kali A. Jadi M1-nya adalah 6 kali A-nya 4. Jadi T-nya 24. Ini kalau ditanyakan tegangan tali. Kemungkinan soal nanti ditanyakan A atau tegangan tali. Kalau dilihat benda 2, ya, kalau dilihat benda 2, ini dua-duanya terangkan. Pilih salah satu ya nanti ya. Ini ada W2, ini ada ke sana T. Nah, ini geraknya turun ke bawah. Berarti sigma F sama dengan M2 kali A. Karena turun ke bawah berarti W2 lebih besar daripada T. Jadi W2 kurangi T, massa 2 4, A-nya adalah 4. W2-nya 40, min T sama dengan 16. Jadi T sama dengan 40 kurangi 16, T-nya 24. Jadi jawabannya sama, tinggal pilih salah satu, mau benda satu atau benda dua. Ini kalau ditanyakan tegangan tali. Ini saya terangkan biar nanti kalau yang ditanyakan A bisa, tanyakan T bisa. Ya, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah kipas angin berputar dengan kecepatan 900 rpm. Jadi, frekuensinya ini 900 rpm. Frekuensinya itu putaran per menit. RPM itu putaran per menit. Jadi 900 putaran per menit. Nah, ini harus diubah ke detik. 900 putaran per menit jadi detik. 60 detik. Jadi frekuensinya berapa? Ini coret dengan ini 1, 15 Hz. Ya, jadi frekuensinya 15 Hz. Kalau ditanya periode, itu 1/f. Jadi 1/15 second. Nanti tergantung soalnya. Ditanya, ini panjang paling-paling berarti jari-jarinya. Jari-jarinya 20 cm. Jadi jari-jarinya adalah 0,2 meter. Ya, yang ditanya kecepatan sudut omega. Omega itu 2πf atau 2π per T. Pilih salah satu. Saya gunakan ini. Jadi omeganya 2πf. F-nya berapa? 15. Jadi omeganya ini 30π radian per second. Terus dicari V. V itu omega kali R. Ya, omeganya 30π, R-nya adalah 0,2 meter. Jadi dapatnya 6π meter per second. Ini V-nya. Jadi 30π dan 6π. Nih.
Nah, kalau ditanyakan percepatannya, ayo. Nanti kalau ditanyakan percepatannya A, ini sekaligus ya. Nah, percepatan itu rumusnya V kuadrat per R. Atau omega kuadrat kali R. Pilih salah satu. Pilih salah satu dari ini. Kalau tanya percepatan, rumusnya ini ya. Ya. Nah, ini nanti pakai yang mana terserah. Ya. Kalau pilih salah satu ya pakai yang ini aja, yang V kuadrat per R-nya. 6pi dikuadratin R-nya 0,2. Jadi 36pi kuadrat dibagi 0,2. Ini dapatnya nanti 180 pi kuadrat meter per second. Ini kalau dicari A, meter per second kuadrat. Kalau nanti cari alfa, itu A per R. Ini Bapak cari semuanya ya, biar kamu tahu ya, karena nanti pertanyaannya bisa banyak. A-nya 180 pi kuadrat dibagi R-nya 0,2. Jadi alfanya ini ya dapatnya 3600 pi kuadrat radian per second kuadrat. Ini kalau ditanyakan yang ini ya, yang lain ya. Dah screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Ini juga keluar di kisi-kisimu gambar seperti ini. Dan cuma angkanya diganti aja. Gambar berikut melihatkan dua buah beban yang dihubungkan dengan tali melalui katrol tanpa gesekan. Jika MA 200 gram, MB-nya. MA-nya berarti 0,2 kg. MB-nya adalah 0,6 kg. Maka percepatan sistemnya adalah, coba, ini WB-nya MB kali G. Ini 0,6 kali 10. G-nya 10. Jadi WB-nya 6 Newton. Terus kita cari WA-nya ya sama dengan 0,2 kali 10. Jadi WA-nya 2 Newton. Jadi besar mana antara A dan B? Besar B. Berarti nanti geraknya ini turun ke bawah, B-nya turun, A-nya naik. Ya, kita cari sigma F sama dengan M total kali A. Ya, yang besar WB-nya, WB dikurangi WA sama dengan massa total, berarti 0,2 tambah 0,6 kali A. Ini 6 kurangi 2 sama dengan 0,8 A. Jadi ini 4 sama dengan 0,8 A. A sama dengan 4 dibagi 0,8. Jadi A-nya 5 meter per second kuadrat. Nah, nah kalau ditanya tegangan tali, pilih salah satu ya. Saya ambil yang B aja. Kalau ditanya tegangan tali, ini jawabannya udah B. Cuma pertanyaan ini nanti biasanya ditanyakan percepatan atau tegangan tali. Kalau mencari tegangan tali berarti sigma benda. Kita lihat benda B. Kalau dilihat benda B, ini WB, ini T. Turun ke bawah, berarti WB lebih besar pada T. Sigma F sama dengan massa B kali A. WB kurangi T sama dengan massa B 0,6 kali A 5. WB-nya 6 dikurangi T sama dengan 3. Jadi T-nya 6 kurangi 3, T-nya 3 Newton. Kalau ditanyakan tegangan kali, dapatnya 3. Nah, kalau lihat benda A juga sama, nanti jawabannya 3. Dah, screenshot dulu. Pertanyaannya nanti cuma dua ini ya, percepatan sama tegangan kali. Dari screenshot semua, kita lanjut soal berikutnya. Jadi screenshot ya udah ya. Lanjut.
Nah, ini sesuai kisi-kisimu. Kalau Bapak baca itu kisi-kisinya ada sebuah katrol dihubungkan dua benda. Bendanya satu menggantung, benda yang kedua pada bidang miring. Sama persis soal seperti ini. Ya, ini sudutnya 30 derajat. Nah, ini kita cek. Ini massa 1 8 kg. Massa 2 sama dengan 2 kg. Nah, kita cari W2. M2 kali G. Berarti 2 kali 10. Berarti W2-nya 20 Newton. Terus kita lihat di sini, ini namanya W sin alfa. Berarti W1 sin alfa. Kita cari W1 sin alfa. Kita cari W1 sin alfa. Ya, W1 berarti M1 kali G sin sudutnya 30 derajat. Berarti ini nilainya M1 8, G-nya 10, sin 30 setengah. Dapatnya 40 Newton. Jadi W1 sin alfa sama dengan 40. Ini nilainya 40 Newton. Terus kamu bandingkan. Ini 20. W2-nya 20. Ini 40. Besar mana? Besar 40. Berarti nanti geraknya gimana? Ini turun. Yang miring itu turun. Yang massa 2 naik. Nah, hati-hati. Kita ceknya W sin-nya. Besar mana? Jadi kesimpulannya W1 sin alfa lebih besar pada W2. Karena ini besar W1 sin alfa, berarti yang benda 1 itu turun, benda 2 naik. Nanti tergantung soalnya ya. Bisa juga M2-nya lebih besar. Jadi W2-nya itu lebih besar daripada W sin 1 alfa. Kalau W2-nya lebih besar, berarti massa benda 2 turun ke bawah, benda satu yang bidang miring naik ke atas. Jadi tergantung konteks soalnya. Ya, ingat-ingat ya, ini nanti tergantung W1 sin alfa besar mana dibandingkan W2-nya. Ya, jadi ini naik ke atas untuk benda 2, benda 1 turun. Berarti kita cari tegangan percepatan dan tegangan tali. Sigma F sama dengan M total kali A. Karena W1-nya lebih besar, ya, jadi W1 sin alfa lebih besar daripada W2, jadi dikurang W2 massa total, ya, berarti 8 tambah 2 kali A. W1 sin alfa tadi udah ketemu 40, W2-nya 20, ini 10 kali A. Jadi 20 sama dengan 10A, jadi A sama dengan 20 per 10. Jadi A-nya 2 meter per second kuadrat. Ya. Nah, untuk mencari tegangan tali kita lihat benda, pilih salah satu. M1 boleh, M2 boleh. Kita ambil benda 2 aja. Benda 2. Benda 2 ini W2, dapatnya 20 Newton. Ini belakangnya T. Ini geraknya ke atas. Nah, geraknya ke atas berarti T lebih besar pada W2. Jadi sigma F sama dengan M2 kali A. Kanan ini geraknya ke atas, otomatis T lebih besar pada W2. Berarti T kurangi W2 sama dengan massa 2 adalah 2, A-nya 2. T min W2 24. T sama dengan 4 plus 20. T sama dengan 24 Newton. Jadi jawabannya 2 dan 24. Screenshot dulu ya. Kalau cari benda satu nanti jawabannya sama. 24 Newton T-nya. Dah, screenshot dulu. Kita lanjut soal berikutnya. Sekarang gerak parabola. Ya.
Seorang pemain sepak bola menendang bola dengan lintasan seperti gambar berikut. Jarak terjauh. Berarti cari X-nya. Ini 45 ya. Jadi jarak terjauh itu X. Kalau mencari ketinggian itu Y. Nah, ini soalnya cari X. Kamu hafalin rumusnya aja. X-nya itu V0 kuadrat ya sin 2 alfa per G. Jadi jarak terjauhnya V0-nya berapa itu? 4 dikuadratin sin 2 kali 45 derajat per G-nya 10. Jadi ini 16 kali sin 90 per 10. Sin 90 itu 1, jadi 16 kali 1 per 10. Jadi X-nya 1,6 meter. Dah. Kalau ditanya Y-nya, titik tertingginya. Kalau tanya Y-nya, rumusnya ya, ini Bapak cari juga sekaligus biar kamu ngerti. Kalau ditanya Y-nya, titik tertingginya, ketinggian maksimumnya berapa? Rumusnya V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. V0-nya adalah 4 dikuadratin sin 45 dikuadratin per 2 kali G-nya 10. Jadi Y-nya ini 16. Sin 45 itu setengah akar 2 dikuadratin per 2 kali 10. Ya, ini bisa coret. Ini dapat 8. Y-nya sama dengan 8. Ini kalau di seperempat, 2 per 10. Ini coret dengan ini 2. 2 kali 2, 4. 4 per 10. Jadi Y-nya ini 0,4 meter kalau ditanyakan Y-nya. Ya, jelas ya. Ini pertanyaan saya kasih rumusnya dua-duanya sambil mengingat kembali. Ya, screenshot dulu. Silakan screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Di kisi-kisimu itu menentukan titik koordinat pada benda yang berbentuk huruf. Nah, ini hurufnya T. Nanti soalnya bisa diubah ya gurumu. Nanti hurufnya terserah, bisa huruf H. Yang biasa keluar itu huruf H, huruf T, kemudian huruf apa lagi ya? H, T, huruf F. Nah, ini huruf T. Ya, kita cari letak titik beratnya. Benda pertama yang ini, saya kasih warna merah ya. Benda pertama ini, nah ini tengah-tengahnya ini 4, ini 3. Ini benda pertama. Jadi untuk benda pertama, kita cari luas pertamanya. Ini selisihnya 4, ini 6. Jadi persegi panjang, jadi 4 kali 6 dapatnya 24. Kemudian koordinatnya titik berat untuk benda pertama itu 4,3. Koordinatnya 4,3. Terus sekarang yang benda kedua, A2. Ini tengah-tengahnya kita cari. Ya, kita tarik garis gini aja. Kurang lebih ya. Ini harusnya ini pas di tengah sini. Nah, ini pas di tengah sini. Nah, ini koordinatnya ini 4,7. Nah, luasnya ini koordinatnya 4,7. Luasnya ini panjangnya 8.
kali 2. 8 kali 2 dapatnya 16. Ya, berarti langsung aja. Ini kan sama nih. Berarti X0-nya adalah 4. Ya, kita cari Y0-nya. Berarti A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 dibagi A1 tambah A2. Ya, A1 24, Y1 3, ini Y1 ya. Y1, ini Y2. A2 16, Y2 7 dibagi A1 tambah A2, berarti 24 tambah 16. Cara mudahnya, ini bisa saya bagi 8. Yang atas saya bagi 8, yang bawah saya bagi 8. Ini saya bagi 8 dapat 3, ini saya bagi 8 dapat 2, ini saya bagi 8 dapat 2, saya bagi 8 dapat 3. Ini cara cepatnya ya. Tadi sinyalnya tadi terputus, lanjutkan lagi ya. Ya, jadi saya bagi 8 dapat 3 dapat 2, ini 8, ini 3 sama 2. Jadi dibagi 8 semua. Jadi tinggal 3 kali 3, 9. Tambah 2 kali 7, 14. Ini 3 tambah 2. Jadi dapatnya ini 23 dibagi 5. 23 bagi 5 itu 4,6. Jadi Y0-nya. Jadi koordinat titik beratnya X-nya adalah 4,4,6. Jawabannya B. Screenshot dulu. Kisi-kisinya soal ini adalah mencari titik berat dari suatu benda yang berbentuk huruf. Ini kebetulan Bapak ambil huruf T. Nanti bisa juga soal keluar hurufnya H. Bisa juga keluar hurufnya F. Tergantung soalnya. Dah, silahkan screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. 4 buah partikel pada sistem koordinat titiknya seperti ini. Momen inersia setiap partikel terhadap pusat koordinat. Jadi pusat koordinatnya ini. Ya, berarti dijumlahkan semua. Momen inersia total berarti momen inersia di titik P tambah momen inersia di titik Q ditambah titik momen inersia R ditambah momen inersia S. Momen inersia rumusnya mR kuadrat. Yang P dulu, masanya 2M. Tulis 2M. Terus jaraknya ini adalah A terhadap pusat koordinat 0,0. Jaraknya A kuadrat. Yang Q masanya 2M. Kali jaraknya adalah A terhadap pusat koordinat A kuadrat. Tambah yang R masanya 2M. Jaraknya juga A kuadrat. Yang S masanya adalah M. Jaraknya 2A. 2A kuadrat. Jadi ini dapatnya 2MA kuadrat, 2MA kuadrat, 2MA kuadrat. Ini 2 dikuadrat ini 4, jadi 4MA kuadrat. Jadi 12MA kuadrat. Jawabannya E. Sorry. Jumlahnya salah. 2 tambah 2 itu 4 tambah 2, 6 tambah 4, 10. 10MA kuadrat. Ini porosnya di tengah. Ya, screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sekarang momen inersia diputar terhadap sumbu X. Jadi ini X-nya sebagai poros. Kalau X-nya sebagai poros,
ya X-nya sebagai poros, berarti ini nggak kepake karena X-nya sebagai poros, nggak dihitung. Kalau tadi porosnya di tengah-tengah, di sini, berarti ini dihitung satu-satu dijumlahkan. Ya, kalau ini porosnya di sumbu X. Nah, kalau porosnya sumbu X berarti benda yang ada di sumbu X nggak dihitung. Yang dihitung sisanya. Berarti I totalnya, berarti ini M, ya, kali jaraknya ini 2A, ini ke sini, porosnya terhadap porosnya sumbu X, ya, jaraknya 2A dikuadratin, ditambah ini masanya 3M, jaraknya A dikuadratin. Hati-hati ya. Kalau ini porosnya satu sumbu X, berarti benda yang ada di sumbu X nggak dihitung. Ya, kalau dia di pusat tengah, berarti yang lainnya dihitung. Kayak tadi dihitung. Kalau ini kan sumbu X, berarti seluruh sumbu. Seluruh sumbu dari ujung ke ujung ada bendanya dihilangkan. Jadi M kali 4A kuadrat tambah 3MA kuadrat. Jadinya 4MA kuadrat tambah 3MA kuadrat. Dapatnya 7MA kuadrat. Dah, hati-hati ya, khusus ini ya. Jawabannya B ini keluar di ujian. Nah, nanti tergantung dia pakai sumbu atau titik koordinat. Ya, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, soal uraian. Bapak cek soal uraiannya, saya cek satu persatu. Soal uraian yang pertama, itu menulis 7 besaran pokok. Ingat nih, Bapak udah kasih nih. Panjang, satuannya massa, ya, panjang satuannya M, massa satuannya kilogram, waktu satuannya second, suhu satuannya Kelvin, kuat arus listrik satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya mol. Jadi diingat-ingat ini keluar di soal uraian, disuruh nulis 7 besaran pokok. Nih sudah saya kasih. Screenshot dulu. Ya, kalau sudah Bapak lanjut. Terus kisi-kisi keduanya, soal uraian yang keduanya, itu disuruh contoh penerapan hukum 1 Newton. Cari di Google banyak sekali. Hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0. Artinya apa? Benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Benda akan mempertahankan keadaannya. Contohnya ini, kan disuruh cari 3 contoh. Nih, saya kasih contoh pertama. Mobil direm mendadak, penumpang kedorong ke depan. Ini contoh pertama. Di kisi-kisimu itu adalah fenomena atau kejadian yang terjadi. Sebutkan ketiga kejadian yang berkaitan dengan hukum 1 Newton. Nah, ini saya kasih nomor 1, mobil direm mendadak, penumpang terdorong ke depan. Yang kedua, orang tergelincir dari motor searah dengan jatuhnya gerak motor. Yang ketiga, ini saya cari di Google. Ya, ayunan bergerak bolak-balik mengikuti prinsip hukum 1 Newton. Jadi ayunan itu dia akan bolak-balik terus, tidak berhenti selama ya tidak ada gaya luar. Ya, ayunan akan terus bergerak bolak-balik dengan kecepatan konstan sampai ada gaya luar yang mempengaruhi geraknya. Contoh keempat saya ambil adalah benda di atas taplak meja. Maksudnya begini, ada gelas di atas taplak meja. Taplak mejamu tarik cepat, kencang, set, gelasnya tidak jatuh. Nah, itu namanya hukum 1 Newton. Kamu cari di Google aja banyak. Contoh penerapan hukum 1 Newton. Nanti jawab banyak sekali. Ini Bapak kasih 4. Di ujianmu soal uraian disuruh nyebutkan 3. Ini saya kasih 4. Atau kamu cari di Google, ya ada banyak. Ya, screenshot dulu. Berikutnya, soal uraian berikutnya adalah disuruh menjelaskan tentang 3R. 3R ya, kisi-kisinya di uraian itu
disuruh menjelaskan apa itu 3R dan sebutkan. 3R itu reduce, reuse, recycle. Ya, reduce itu mengurangi. Jadi artinya apa? Mengurangi limbah atau mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai, ya. Atau mengambil langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi sumber daya alam. Ini bisa mencakup praktis membeli produk dengan kemasan minimal, menggunakan energi lebih efisien, atau menghindari pemborosan sumber daya. Jadi mengurangi sampah, intinya gampangnya mengurangi sampah, ya, penggunaan bahan-bahan yang menimbulkan sampah. Kemudian reuse itu adalah menggunakan ulang, menggunakan kembali. Menggunakan kembali barang-barang atau bahan-bahan yang masih dapat digunakan setelah pemakaian. Contoh botol, ya, air minum botol itu buat ngisi ulang, ya. Jelas ya, menggunakan kembali. Ya, misalnya itu. Kemudian recycle, mendaur ulang, ya, proses mengubah bahan-bahan bekas menjadi bahan baru yang digunakan kembali. Ya, contohnya adalah ya mendaur ulang bahan plastik menjadi bahan-bahan yang berguna. Nih, screenshot dulu 3R. Kamu cari di Google ada. Ini keluar ya di urean. Dah, udah di screenshot. Kita lanjut. Soal urean berikutnya adalah ada gambar pegas ya, ada gambar pegas mencari energi potensial pegas. Nih, soal ureannya ya. Ini saya juga ambil sampel soal pilihan ganda. Tapi intinya sama. Jadi ada gambar pegas, terus mencari energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegas itu rumusnya setengah K delta X kuadrat. Ya, setengah K delta X kuadrat. Atau setengah F kali delta X. Nah, tergantung mana yang diketahui. Nah, di sini ada K, K, K. Saya gambar ulang aja ya. Mungkin agak gelap ya. Saya gambar ulang aja. Ini ada gambar pegas seperti ini. Ya, ada gambar pegas ini K, ini K, ini K. Di urean kalian itu ada gambar beberapa pegas. Disuruh cari energi potensial pegas ya. Saya ambil sampel seperti ini ya. Ini 3K. Nah, di sini K-nya diketahui. K-nya 40 Newton per meter. Masanya adalah 600 gram. Ya, 0,6 kilogram. Nah, gini aja, kita cari aja ini. Ini berarti dihubung apa ini? Ya, ini di paralel. Paralel itu ditambah. Ya, ditambah. Berarti K ditambah K tambah K, ini jadinya 3K. Habis itu, ketemu 3K ini, terus di seri dengan 3K ini, di seri. Jadi, seper K seri total itu sepertiga K tambah sepertiga K. Jadi 2 per 3K. Jadi K serinya adalah 3K bagi 2. Ini adalah sama dengan K totalnya. Ya. Terus masukkan K-nya 43 kali K-nya kan 40. Kali 40 bagi 2. Ya. Ini coret dengan ini 20. Berarti K totalnya adalah 60 Newton per meter. Nih. Baru kita gunakan rumus yang ini. Energi potensial sama dengan setengah K delta X. Ya. Atau setengah F delta X juga boleh. Nah, kita cari delta X pertambahan panjang dulu ya. Sebelum pakai rumus ini, kita cari dulu rumus hukum Hooke. Ya, rumus hukum Hooke. F sama dengan K kali delta X. Nah, F-nya ini M kali G. Sama dengan K, K-nya K total. K totalnya ini 60 masuk sini. Jadi 60 kali delta X.
Masanya berapa tadi? 0,6 kalikan 10 sama dengan 60 kali delta X. Ya. Jadi 6 sama dengan 60 kali delta X. Jadi delta X sama dengan 6 dibagi 60. 1/10 meter. Atau delta X-nya adalah 0,1 meter. Nah, delta X-nya udah ketemu. Nah, F tadi kan rumusnya apa? F-nya itu M kali G. F-nya ini kan, F kali G. Dapatnya berapa tadi? 6. Ya, F-nya ini M kali G. Dapatnya tadi udah dihitung 6. Nah, kamu pakai rumus yang mana? Pilih salah satu. Jawabannya sama. Ya, jawabannya sama. Yuk, saya terangkan dua-duanya biar paham. Nanti kamu pilih salah satu. Pakai rumus yang pertama, EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Setengah K-nya K total ya. K totalnya berapa tadi? 60. Kali 60. Kali delta X-nya dapatnya 1/10 atau 0,1 itu berarti 10 pangkat min 1 ya. Ya, 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 dikuadratin. Jadi 30 kali 10 pangkat min 2. Jadi 3 kali 10 pangkat min 1 Joule. Ya. Atau pakai rumus yang kedua. EP sama dengan setengah F delta X. Setengah FF-nya tadi ketemu 6. Delta X-nya adalah 10 pangkat min 1. Berarti 6 dibagi 2 dapatnya 3. 3 kali 10 pangkat min 1. Berarti sama jawabannya. Kamu pakai rumus yang mana terserah. Ya, jawabannya ini. Ini keluar di soal urean kalian. Ada gambar pegas. Disuruh cari energi potensial pegas. Nah, nih. Screenshot dulu. Ya, kalau udah di screenshot, Bapak lanjut soal urean berikutnya. Kalau di kisi-kisinya, ini contohnya benda bermassa 5 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per second. Besarnya energi potensial di titik tertinggi sampai dicapai benda adalah ini gini. Ini di kisi-kisimu benda dilempar ke atas, tentukan usaha sampai tertinggi. Usaha sampai tertinggi ya sama dengan energi potensial itu. Energi potensial sampai titik tertinggi itu ya sama usaha sampai titik tertinggi itu sama. Ya. Jadi cara mengerjakannya gimana? Ya. Ini pakai hukum kekalan energi. Jadi gini. Jadi mula-mula di bawah benda ini dilempar ke atas, ya. Kecepatan pertama ini posisi 1. Kecepatan pertama adalah 10 meter per second. Nah, ketinggian pertama, karena ini posisi di bawah, ketinggian pertamanya 0. Kalau ketinggiannya pertama 0, berarti energi potensialnya adalah 0. Ya. Terus sampai titik tertinggi. Titik tertinggi di sini. Titik tertinggi. Ya, titik tertinggi ini berarti posisi 2. Ya, posisi kedua. Di sini ada namanya energi potensial yang kedua. Titik tertinggi ini kecepatannya kedua 0. Di V2-nya adalah 0. Pakai hukum kekalan energi, EP1 tambah EK1, EP2 tambah EK2. EP1 0, karena ketinggian pertama di tanah 0. Tambah EK1 setengah M V1 kuadrat. EP2 kita cari. Energi kinetik di posisi kedua 0. Karena apa? Kecepatan di titik tertinggi itu kecepatannya 0. Berarti EK2 0. Ya, berarti setengah M 5, V1-nya 10 dikuadratin
EP2-nya dicari. Jadi EP2 sama dengan ya setengah kali 5 kali 100. Jadi EP2 energi potensial 2 ini 50 kali 5. 250 Joule. Nah, EP2 ini sama dengan artinya apa? Usaha sampai titik tertinggi. Di energi potensial di titik tertinggi itu sama dengan ya usaha. Jadi energi potensial titik tertinggi sama dengan usaha sampai titik tertinggi. Itu bahasanya beda tapi kalimat intinya sama. Nanti di soal ujianmu itu ditanyakan usaha sampai titik tertinggi. Ya berarti sama dengan mencari energi potensial kedua. Udah, screenshot dulu. Dah, kita lanjut soal berikutnya. Di kisi-kisi saya baca ada lampu merah ya, ada lampu merah digantung pada tiang lampu merah ya. Tentukan tegangan tali agar kondisi lampu merah itu seimbang. Nah, saya buat ilustrasi seperti ini ya. Ini dinamika rotasi. Ini keluar di soal urean. Ya, mungkin talinya, mungkin gambarnya bisa seperti ini, bisa talinya taruh di sini tergantung. Ya, ini tegangan tali, ini sudutnya 45. Nah, nanti mungkin gurumu nggak sudutnya diganti, bisa. Jadi intinya ada lampu merah digantung seperti ini, supaya tegangan tali yang diperlukan berapa supaya ini kondisi seimbang. Nah, ini seperti ini yang dipakai ini. Ini T sin 45. Ya, T sin 45. Ini W, W lampu merahnya, ya. W lampu merah, W lampu saya tulis WL, itu berarti 20 kali G-nya 10 ya. W lampu sama dengan 200 Newton. Terus nanti ada W batangnya ini pas di tengah-tengah ya. Ini pas di tengah-tengah ya. Ini pas tengah-tengah. W batangnya pas di tengah-tengah. W batangnya ini kita hitung berarti masanya kan 15 kilo. 15 kali G-nya 10. Jadi W batangnya adalah 150 Newton. Coba. Nanti sigma tau itu nilainya 0. Seimbang. Nah, jarak antara batang ini terhadap porosnya ini ya. Ini kan panjangnya 2 meter, berarti jaraknya ya R batangnya itu 1 meter. Tapi R lampunya itu dari ujung ke ujung 2 meter. Nah, ini jarak terhadap T-sinnya ini berarti RT-nya juga 2 meter. Jarak tegangan tali terhadap poros itu 2 meter. Ya. Coba perhatikan wajah Bapak ya. Coba ini ada poros kemarin sudah saya terangkan ya. Kita lihat T-sin. T-sin ini naiknya ke atas. Berarti ini mutarnya berlawanan jarum jam. Porosnya di kiri, ditarik ke atas. Mutarnya berlawanan jarum jam, berarti negatif. T-sinnya ini negatif. Terus W lampu di ujung sini, di kanan, ditarik ke bawah. Berarti mutarnya searah jarum jam, berarti positif. Berarti W lampu positif. Terus batang. Batang itu yang di tengah. Ini nariknya ke bawah. Berarti mutarnya searah jarum jam. Berarti positif. Ya, jelas ya. Ini keluar di urean. Nah, jadi kita lihat ya.
W lampu. W lampu kali R lampu. Kan rumusnya R atau D ya. Tau itu kan rumusnya adalah F kali R atau F kali D. Pilih salah satu sama aja. R lampu. Positif ditambah W batang kali R batang. Positif. Untuk T sin negatif. Min T sin 45 kali jarak R T. Jarak terhadap tegangan talinya. Ini totalnya 0. W lampu 200. R lampunya 2 meter. Ditambah W batang 150. R batang separuhnya 1 meter. Min T sin 45 setengah akar 2. R tegangan tali jarak dari ujung tali ke ini dapat jaraknya 2 meter. 0. Berarti ini 400 ditambah 150 min T akar 2 sama dengan 0. Berarti ini jumlah 550 sama dengan T akar 2. Ini pindah ke kiri sehingga T sama dengan 550 dibagi akar 2. Kemudian kita rasionalkan kalikan akar 2 akar 2. Berarti T-nya adalah 550 akar 2 per 2. Jadi 275 akar 2 Newton. Dah, screenshot dulu. Dah. Soal terakhir. Nah, ini soal terakhir yang seperti ini keluarnya. Ya. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang batang 4 meter, maka besar dan arah resultan momen gaya pada titik 0. Titik 0 porosnya ini poros. Ya. Yang jadi masalah yang ini. Ini sudutnya 45. Yang dipakai ini. Ya, ini misalnya F1. Ini F2. Berarti ini F1 ya sin 45 derajat. Nah, kita cari F1 sin 45 itu berapa? F1-nya 4 akar 2, sin 45 itu setengah akar 2. Jadi F1 ini 2, 4 coret 2, 2, akar 2 kali 2 kali 2. Jadi 4. 4 Newton. F1 sin 45 itu adalah nih. Terus lihat depan ya, lihat wajah Bapak ya. Kita lihat F1 ini posisi di tengah, nariknya ke atas. Berarti mutar berlawanan jarum jam negatif. Berarti ini negatif. Terus kita lihat F2. F2 nariknya ke bawah. Berarti searah jarum jam. Berarti positif. Ya. Kalau sudah, tau di titik O, ya, F1 sin 45 kali jaraknya ini berapa ini? Jarak ini 2 meter. Kali jarak ya, kali jarak 2 meter. Negatif. F145 itu negatif, min. Ditambah yang F2-nya positif. F2 kali jaraknya F2 terhadap poros ini 4 meter. Kali 4 meter. Ya, jaraknya 4 meter. Tau itu adalah F kali D. Ya. T tau di titik O min F1 sin 45. F1 min 45 kan 4 ya tadi dapatnya. Jadi min 4
kali 2 meter ditambah F2-nya 4 kali jawabnya 4 meter. Jadi tau di titik O min 8 tambah 16. Jadi tau di titik O dapatnya 8 Newton meter. Hasilnya positif. Ini positif ya hasilnya, positif. Berarti searah jarum jam. Karena hasilnya positif. 8 searah jarum jam. B. Screenshot dulu jawaban terakhir. Ini keluar di uraian ya. Dah, screenshot dulu sampai sini. Semuanya jelas ya? Dah. Terima kasih semuanya. Tolong kisi-kisi kimianya kirim ke Bapak yang kalian ambil kimia juga. Kisi-kisinya kirim ke Bapak. Ya, Bapak siapkan soalnya. Sampai sini, selamat siang. Terima kasih semuanya.